Penceramah kita hari ini Ustadz Nababan adalah seorang mu'allaf. Saya malu mendengarnya Bapak Ibu. Masa sudah 20 tahun lebih masuk Islam mu'allaf lagi? Ya, besok-besok saya jangan lagi ada tulisan mu'allaf Ustadz ya. Nah, udah 20 tahun lebih masuk Islam masih mu'allaf aja ya. Tapi harus saya akui memang bahwa saya itu hampir tiap bulan mengislamkan orang. Ya. Maka di Jakarta saya punya 2 pesantren putra dan putri, namanya pesantren An-Naba Center. Ini santri saya semuanya mu'allaf. Kalau itu betul-betul mu'allaf, baru masuk Islam. Ada hitungan minggu, ada yang bulan. Saya punya pesantren 4, 2 di Jakarta dan 2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Kenapa saya bikin pesantren di Kupang? Karena saya sedang ekspansi dakwah ke wilayah minoritas muslim. Alhamdulillah setiap kali saya dakwah ke daerah minoritas muslim, orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sayangnya saya ceramah ini siang. Biasanya kalau saya ceramah itu malam. Nah kalau malam itu saya minta layar, saya tayangkan pakai PowerPoint, foto-foto maupun materi ceramah saya. Sehingga bisa masyarakat menikmati, bukan saja mendengar, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana hasil-hasil dakwah kita di dalam melakukan ekspansi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak usah memperkenalkan diri lagi karena di sini rata-rata orang tetangga kita ya. Saya dari Toba, Bapak Ibu. Tahu Toba? Apa kepanjangan Toba? Toba itu ada kepanjangannya. Tempat orang Batak asli. Memangnya ada Batak palsu apa? Ya. Betul memang saya dulu lahir dari rahim mak yang taat beragama Kristen Protestan. Tetapi setelah saya besar, alhamdulillah saya punya pilihan sendiri. Jadi Bapak Ibu, menjadi muslim atau menjadi penganut agama Kristen, penganut agama Hindu, Buddha dan sebagainya, itu merupakan pilihan manusia. Tapi Bapak Ibu menjadi orang Aceh, menjadi suku Alas, saya jadi orang Batak, ada yang jadi Jawa, ada yang jadi orang Padang, itu bukan pilihan. Betul? Jadi Batak, jadi Cina, jadi Jawa, jadi Aceh, itu bukan pilihan. Itu takdir. Betul? Itu takdir. Tapi kita menjadi muslim, menjadi Kristen, menjadi Yahudi agamanya, menjadi Hindu, itu pilihan. Ya, itu pilihan. Memang ketika lahir, seluruh umat manusia ini dilahirkan dalam keadaan yang berislam. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah itu identik dengan Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, kepada agama yang hanif, yaitu agama Islam. Karena agama Islam itu merupakan fitrah bagi seluruh umat manusia, kata Allah. Tetapi karena ada manusia lahir dari lingkungan keluarga yang tidak beragama Islam, lalu kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi, lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk kelak si anak itu menjadi penganut agama Yahudi kah
au yunasrani, atau menjadi agama Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi penganut agama Majusi, itu semua bergantung bentukan lingkungan kedua orang tuanya. Betul? Saya lahir kecil, besar, dididik di lingkungan yang beragama Kristen. Tetapi setelah saya dewasa, saya punya pilihan lain. Tentu dengan proses yang panjang. Saya kalau cerita mungkin dah cukup 5 jam ya. Biasanya masyarakat di sini dengerin ceramah berapa jam, Bu? Bu, berapa jam? 3 jam. Tahan, Bapak Ibu dengar ceramah 3 jam. Tahan. Tahan. Sayang pingsan. Enak aja ceramah 3 jam. Proses saya pindah itu panjang. Tetapi kalau boleh cerita sedikit, intinya saya dulu suka belajar ilmu perbandingan agama. Saya suka belajar ilmu perbandingan agama. Saya bandingkan bukan cuma Islam dengan Kristen, dengan agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha. Itu hobi saya, belajar perbandingan agama itu. Tapi dari sekian macam konsep agama yang saya baca, hati saya kok condong ke Islam. Apa yang melatar belakangi saya dulu sehingga suka belajar perbandingan agama? Ceritanya dulu ada orang murtad, orang Banjarmasin murtad, namanya Hamran Amri. Pernah dengar nggak? Hamran Amri ini orang Banjar, satu kampung dengan Ustadz Arifin Ilham, seangkatan dengan almarhum Idam Khalid, dan dia juga sudah meninggal. Setelah dia murtad menjadi pendeta, di tahun 80-an awal dia mendirikan sebuah lembaga percetakan namanya Sinar Kasih. Dia bikin majalah. Nah, di dalam majalah itu isinya yaitu semacam buletin ya, yang isinya itu banyak memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saya sebagai penganut agama Kristen saat itu ya membaca tulisan-tulisan beliau di majalah yang unik itu ya. Kita tidak pernah dengarkan ceramah pendeta yang memang lahir Kristen, tidak pernah dengarkan ayat Quran, tidak pernah dengar namanya hadis Nabi. Tapi oleh Hamran Amri ada satu lagi kawannya murtad namanya Yusuf Roni. Ya. Mereka suka membagi-bagikan brosur ya, buletin, majalah gitu ke gereja-gereja. Nah, saya ketika baca itu tertarik. Terkagum-kagum dengan seorang ustadz yang jadi pendeta. Nah, kagum saya. Wah, ini luar biasa ini, ya. Ada kiai, ustadz, murtad jadi pendeta. Saya baca, asal dia bikin keterangan di Injil, ditimpalin dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Saat itu saya oke-oke aja, mantap gitu ya. Nah, setelah itu saya mulai ada keinginan untuk banyak membaca buku-buku perbandingan agama. Dulu yang paling suka saya baca bukunya B.I. Arifin. Mungkin Kiai Bukhari sering baca barangkali itu ya. B.I. Arifin itu banyak menginspirasi saya. Kurang lebih 3 tahun saya suka baca buku itu. Nah, kalau di buku itu terbalik. Kiai yang asli kiai memang ustadz suka mengutip ayat Bible, Injil. Nah, setiap beliau mengutip ayat Injil itu saya coba cross check dengan Bible saya sendiri. Ternyata semuanya itu benar. Tidak ada unsur penistaan, melecehkan gitu, enggak. Memang dia ambil itu ayat referensi benar. Nah, di antara yang banyak menggugah akal saya ketika buku-buku perbandingan agama yang ditulis oleh orang Islam itu lebih jujur menurut hemat saya ketimbang
buku perbandingan agama yang ditulis oleh orang yang murtad. Lebih jujur ini. Nah, yang paling membuat saya mulai menerima agama Islam Bapak Ibu adalah yang berkaitan dengan masalah konsep ketuhanan, kemudian penyimpangan kitab suci saya dulu yang banyak dikritik di dalam Al-Quran, bahwa Injil yang ada sekarang ini menurut Al-Quran bukan lagi Injil seperti yang diterima Nabi Isa dulu, tetapi sudah mengalami distorsi, mengalami perubahan. Itu yang membuat saya bisa menerima konsep dari umat Islam. Setelah saya baca itu, baru saya paham, ternyata di dalam agama Islam Nabi Isa itu sangat diagungkan. Betul? Nabi Isa itu sangat dimuliakan. Ketika kami dulu mempercayai, meyakini Nabi Isa itu mati disalib ya untuk menebus dosa manusia, Islam membantah tuduhan itu, membantah keyakinan itu. Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lakum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tetapi yang dibunuh dan disalib itu ada orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit oleh Allah. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Betul? Ini lebih masuk akal. Menurut saya lebih masuk akal. Islam memuliakan Nabi Isa itu. Yang lebih saya mulai goncang memang ketika disuguhkan ayat-ayat bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nah itu dia. Dan suguhan ayatnya bukan hanya dalam perspektif Al-Quran, tapi juga dalam Injil. B.I. Arifin mengatakan semua ayat-ayat yang mempertuhankan Nabi Isa dalam Bible, dalam Injil, sumbernya bukan dari Isa, sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Nah itu yang buat saya goyang. Dibuka ayatnya. Nah kita dulu kan nggak ada di gereja itu, cuma dengerin khotbah yang bagus-bagus saja kan. Ilmu kayak begini mana ada diceritakan oleh kiai, oleh pendeta, nggak ada. Dan tidak ada majelis taklim Alkitab, nggak ada. Makanya ibu bapak pernah nggak dengar musabaqah tilawatil Injil? Ada pernah dengar? Atau musabaqah hifzil Injil ada? Nggak pernah ada itu. Betul? Karena di Kristen itu tidak ada budaya mempelajari Injil. Ya, kalau ditanya kenapa mereka tidak wajib mempelajari Injil, kecurigaan saya nih, ya, supaya mereka tetap bertahan dalam Kristen. Sebab kalau mereka open, ya, menyuruh umatnya belajar Injil seluas-luasnya, saya khawatir nanti pengikutnya nggak ada lagi. Kenapa? Karena Injil itu penuh dengan kekurangan. Jadi Pak, bandingannya begini. Jangankan Bapak Ibu mengatakan Injil sebagai wahyu, ya, sebagai kitab suci. Levelnya apa namanya? Bandingannya dengan hadis pun, dengan hadis mutawatir itu jauh. Layaknya kalau kita belajar hadis, Bible yang sekarang ini itu hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Kenapa? Karena sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi. Itu maudhu. Injil begitu. Karena bagaimana ceritanya Injil itu ditulis oleh penulis Lukas, itu tidak pernah jumpa dengan Yesus. Bagaimana seorang penulis wahyu, penulis kitab suci, menuliskan sebuah wahyu, tetapi penulis tidak pernah jumpa dengan sang penerima wahyu itu? Aneh enggak? Itu maudhu apa tidak? Kalau hadis yang paling tinggi apa namanya? Hadis sahih yang mutawatir, betul? Mutawatir itu yang sanadnya sampai bersambung kepada Rasul. Itulah mutawatir. An haddasana fulan haddasana sampai kepada Rasulullah. Jadi Injil yang ada sekarang ini, jangankan mau dibandingkan dengan Quran, dengan hadis yang sahih pun jauh. Jadi dia mungkin sebanding dengan hadis yang maudhu karena terputus. Itu tidak jumpa, tidak bertalaki. Bagaimana wahyu ditulis oleh orang
yang tidak pernah mendengar wahyu itu dari sang penerima wahyu. Betul? Maka Quran mengatakan wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sebahagian mereka ada yang memutarbalikkan, memperindah mulutnya di dalam ketika membaca Injil itu. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka, kamu mengira bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci yang benar. Padahal kata Quran, wa ma huwa minal kitab, itu bukan dari kitab suci yang benar. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah, dia bukan dari Allah. Yang dulu yang diterima Isa, ya dari Allah. Tapi yang ada sekarang, wa ma huwa min indillah, bukan dari Allah tapi dikarang oleh manusia. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba, mereka berkata dusta kepada Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Makanya Pak Bu, tidak diwajibkan mereka mempelajari Injilnya, takut ketahuan. Ketahuan apanya Pak? Akhirnya kayak saya jadinya kan? Kayak saya jadinya, kalau udah ketahuan udah murtad. Nah, Bapak Ibu, saya mau bicara ilmiah, bukan mengejek. Tidak boleh mengejek, haram. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Jangan kamu menghina, jangan kamu mengejek sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan agama lain. Nanti mereka akan mengejek Allah dengan ejekan yang lebih parah lagi. Betul? Ini bukan mengejek, ini bukan menghina. Ini saya bicara ilmiah, berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta, berdasarkan hujah yang nyata. Betul? Semua ayat yang mengatakan Yesus Tuhan itu sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Alhamdulillah masih hafal saya Pak Bu, masih ada sisanya ini. Ya, masih ada sisanya. Alhamdulillah. Saya kalau debat Pak Wakil begini sama pendeta-pendeta, sama orang-orang Kristen, alhamdulillah tidak lama-lama Pak. Paling lama 2 kali pertemuan sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Alhamdulillah. Justru pengalaman dakwah saya Pak yang sulit mengislamkan orang Islam. Ya, saya yang susah itu Pak Sekda, sulit mengislamkan orang Islam. Kalau orang Kristen mudah. Jangan menyerang dia pakai yang lain-lain, seranglah dia dengan ilmunya dia sendiri. Betul? Maka Quran mengatakan kalau Anda mau sukses dalam dakwah, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali rasul-rasul itu berdakwah menggunakan lisan kaumnya, menggunakan bahasa kaumnya. Ya. Rasul diutus di tengah-tengah mangsa Arab, bahasa yang dia pakai bahasa Arab, wahyu yang diterima menggunakan bahasa Arab, maka dakwahnya nyambung. Betul? Nabi Isa orang Yahudi, ya, dia menerima Injil dalam bentuk bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew. Dakwah yang dia gunakan bahasanya bahasa Hebrew juga, bahasa Ibrani. Betul? Nyambung. Dalam konteks sekarang Bapak Ibu, dalam konteks sekarang kita berdakwah, orang Jawa dakwahi pakai bahasa Jawa, orang Batak dakwahi pakai bahasa Batak, orang Chinese dakwahi pakai bahasa Cina, orang Manado pakai bahasa Manado. Betul? Dan pemahaman ayat itu bukan hanya sebatas orang Batak dakwahi pakai bahasa Batak, orang Jawa pakai bahasa Jawa, bukan hanya sebatas itu maknanya, tapi lebih luas lagi pengertiannya. Orang Kristen dakwahi pakai bahasa Kristen, orang Yahudi dakwahi menggunakan bahasa Yahudi, orang Hindu dakwahi pakai bahasa Hindu. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya referensi yang Anda gunakan adalah referensi agama dia sendiri,
bukan referensi kita. Betul? Anda jangan dakwah kepada orang Kristen pakai Al-Quran dan hadis, tidak percaya dia itu. Mau berapa ratus ayat Anda suguhkan kepada dia, tidak percaya dia. Betul? Tapi kalau Anda dakwah kepada dia menggunakan bahasa Injil, pakai Injil referensinya, insya Allah saya tidak lama-lama Pak. Tidak percaya, cari di sini tokoh, cari ya. Di sini banyak orang Kristen, cari, suruh dialog dengan saya. Insya Allah gugur kalau dia mau. Betul? Takbir. Dan ada lagi apa namanya bukti-bukti yang lain bahwa Injil itu apa namanya masuk dalam kategori seperti hadis yang maudhu tadi, karena banyaknya kita temukan dalam Injil itu ayat-ayat yang porno misalnya, banyak. Semakin membuktikan bahwa Injil mereka bukan wahyu dari Tuhan. Betul? Sudah pernah dengar itu Bu? Yang porno gitu misalnya, udah pernah? Enggak pernah lihat di YouTube ceramah-ceramah saya gitu? Nah, itu ada itu, saya sering bacakan itu. Mau dengarin misalnya? Mau dengarin contohnya? Mohon maaf nih, coba dengarin ibu-ibu. Bunyi ayatnya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba simak, ini wahyu atau tidak Bu? Firman Tuhan apa tidak? Isinya apa tadi? Bicara buah-buahan, ya, termasuk buah dada. Porno enggak ini? Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita sampai bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan katanya. Coba. Maka wajar kalau orang yang sudah belajar Injil, insya Allah kalau dia kombinasi dengan agama lain, terutama Islam ini, akan dapat hidayah masuk Islam. Begitu saya dulu pakai akal. Saya tidak mau taklid. Gara-gara ayah ibu saya Kristen, bapak saya pendeta, mau saya juga ikut aja kayak kerbau yang dicucuk hidungnya, tidak mau saya. Kan kasih akal kita sama Allah. Kita tidak boleh seperti orang jahiliyah dulu. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Oh, itu orang jahiliyah dulu. Oh, kalau diajak mereka, ayo mengikuti Al-Quran, ya, mari ikut Al-Quran. Dia bilang apa? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami mengikuti agama, ajaran, ya, tradisi nenek moyang kami. Kita tidak boleh beragama kayak begitu. Dan ternyata Pak Kiai, di kalangan orang Islam pun sekarang banyak saya temukan yang taklid buta. Agama cuma ikut-ikutan doang. Tahu doang? Apa doang itu? Hah? Orang sini udah tahu doang, udah tahu itu bahasa Betawi itu. Ya, hanya ikut-ikutan saja. Banyak orang Islam itu. Apalagi ini pilpres ini Pak. Pak Wakil, pilpres ini. Allah, sampai berantem orang di bawah sana. Apa urusannya ribut-ribut? Betul nggak? Jadi kita pakai akal. Makanya Islam ini juga agama ilmu, bukan agama taklid, bukan agama ikut-ikutan Islam ini. Setelah saya membandingkan, akhirnya Allah berikan saya hidayah. Masuk Islam saya. Di mana? Di pesantren. Di Jawa Timur, di Jember. Saya syahadat. Jadi saya meyakini dulu. Karena saya cari, ya, bukan karena mau kawin, Bu, enggak. Saya mau Islam bukan mau kawin, enggak. Bukan karena iming-iming materi, ya, nggak ada.
Orang Islamnya pelit-pelit. Enggak ada orang Islam bilang sama saya, Nababan, kalau kau nanti masuk Islam saya kasih uang sekian banyak. Enggak ada, memang enggak boleh. Di samping tidak boleh, memang pelit. Islam enggak boleh begitu. Orang masuk Islam harus karena hidayah. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran datang dari Tuhanmu. Siapa yang hendak beriman, silakan dia beriman, tidak dipaksa. Betul? Siapa yang mau kafir, silakan dia kafir, juga tidak dipaksa. Itu semua hidayah, dan hidayah itu mahal. Tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Allah hanya berikan hidayah kepada orang-orang yang disayang Allah. Betul? Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, kalau Allah menghendaki, bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan berislam oleh Allah. Bisa enggak, Bu? Bu, bisa enggak kalau Allah mau semuanya muslim? Bisa. Tapi Allah enggak mau. Allah enggak menghendaki. Justru Allah memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada setiap manusia, bebas dia memilih keyakinannya masing-masing. Betul? Dan tidak boleh dipaksa. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia-manusia itu supaya mereka beriman kepada Allah? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Tidak boleh dipaksa. Harus dasarnya hidayah. Ada penelitian seorang orientalis yang namanya Anis Soros. Anis Soros ini orang orientalis yang banyak mempelajari. Apa itu orientalis? Orientalis itu artinya orang barat yang mempelajari ketimuran. Ketimuran ini meliputi agama, adat istiadat, budaya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Itulah istilah orientalis. Jadi orang barat yang belajar Islam. Itu salah seorang namanya Anis Soros. Dia teliti, dia katakan bahwa konsep jihad dalam Islam itu dalam rangka memaksakan Islam kepada orang-orang non-muslim. Maka ada yang namanya istikmar, penjajahan dalam agama Islam. Itu salah fatal penelitiannya. Betul? Itu tidak benar. Tidak benar penelitian itu. Tidak ada yang namanya jihad itu memaksa orang masuk Islam. Tidak ada. Jihad itu menjaga kehormatan agama, menghormatan jiwa, kehormatan harta, kehormatan nasab. Betul? Tidak ada katanya jihad dengan memaksakan orang ke dalam Islam itu. Benar? Dan itu teorinya salah. Yang benar, orang pindah agama karena hidayah. Saya alhamdulillah karena hidayah. Buktinya apa? Saya pindah agama meyakini dulu, tasdik dulu. Saya selalu ingatkan kiai-kiai, ustadz-ustadz, kiai, kalau ada orang non-muslim datang kepada Anda minta masuk agama Islam, uji dulu keimanannya. Jangan langsung tuntun 2 kalimat syahadat, bahaya. Karena syarat masuk agama Islam itu, Pak, bukan syahadat dulu, itu salah itu. Keliru kalau ada ustadz atau kiai menuntun orang masuk agama Islam dengan syahadat dulu. Itu keliru. Yang benar apa? Orang masuk agama Islam itu yang pertama syaratnya adalah tasdik dulu, pembenaran dulu. Ya, dia benarkan Islam itu benar. Tanya, apakah Anda sudah yakin, sudah benar mempercayai Islam agama yang benar? Ya, percaya. Anda sanggup sholat 5 kali sehari semalam? Iya. Apakah Anda nanti sanggup puasa 5 kali sebulan dalam setahun? Iya. Apakah Anda nanti mau mengeluarkan zakat 2,5%? Iya. Kalau begitu ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah begitu, insya Allah berislamnya mantap nanti. Betul? Karena itu yang dilakukan kiai saya dulu kepada saya pribadi. Saya bilang, Kiai Nababan, kau masuk Islam itu berat. Islam itu ente biasanya bangun itu jam 6 pagi. Ini di Islam Anda harus bangun jam 4 pagi. Sanggup nak? Ditakut-takuti dulu kita.
Ditakut-takuti dulu kita. Oh, saya siap. Ah, kalau begitu syahadat. Oh, betul Pak. Setelah syahadat saya disuruh kiai mondok di situ, tidak boleh pulang. Subhanallah, belajar Islam, belajar Quran itu dari alif bata bisa hanya waktu seminggu. Bu, berapa lama? Seminggu itu kelamaan. Seminggu kelamaan. Ya, karena Al-Quran mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Mau tidak kamu mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quran itu? Mudah. Allah berikan kita subsidi 50%. Betul? Berapa Bu? Berapa subsidinya? 50% dari Allah kita disubsidi. Mudah belajar Quran, mudah memahami Quran, mudah menghafal Al-Quran. Coba lihat Musa umur 5 tahun bisa menghafal Quran. Betul? Dijamin Allah mudah kalau kita sudah interaksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian saya belajar bahasa Arab. Mudah, tidak sulit. Ya, semuanya mudah. Maka saya Pak Wakil prihatin ketika saya berdakwah di Jakarta, bermasyarakat di Jakarta itu, saya prihatin. Di sana banyak saya jumpai anak-anak Islam yang berumur 60 tahun belum bisa ngaji, Bu. Bu, anak-anak umur 60 tahun tidak bisa baca Quran. Di Jakarta banyak itu. Hah? Di sini ada nggak itu yang belum bisa ngaji? Ada yang belum bisa? Insya Allah nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Sedih kalau ada orang Islam tidak bisa baca Quran, ya. Lalu 3 tahun mondok saya di Jawa Timur, hijrah saya ke Jakarta, melanjutkan kuliah di Universitas Muhammad Ibn Saud, Kerajaan Saudi Arabia yang dikenal dengan Lipia. Setelah saya dapat ilmu di sana, saya baca Quran, saya harus ngapain nih? Ketika baca Quran Pak Bu, saya lihat di Quran, kata Al-Quran, pekerjaan yang paling mulia itu adalah dakwah. Pekerjaan yang paling mulia kata Al-Quran apa? Dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapakah yang lebih baik aktivitasnya? Siapakah yang lebih baik pekerjaannya? Selain daripada pekerjaan yang mengajak-ngajak manusia ke jalan Allah. Wa qala innani minal muslimin. Lalu dia berkata, saya ini bagian dari umat Islam. Dari baca ayat ini saya langsung terpanggil, kalau begitu saya jadi ustadz saja, jadi dai saja. Alhamdulillah Bapak Ibu, begitu terjun dari dai, saya diminta untuk memberikan dakwah di berbagai tempat, dan akhirnya sampai sekarang Pak Wakil, alhamdulillah saya sudah berdakwah di semua benua. Semua benua saya sudah pergi dakwah. Saya sudah berdakwah ke Australia sampai ke pelosok-pelosoknya. Saya setiap tahun diundang dakwah ke Amerika. Ini saya baru pulang dakwah juga dari Amerika Pak. Saya kemarin tugas khutbah Idul Adha di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Saya bawa satu orang qori namanya Ustadz Muhajir, kenal lah ya, Ustadz qori tahun 80-an. Alhamdulillah. Saya juga pergi ke Kanada, Kutub Utara, dakwah keliling. Saya juga kemarin keliling juga ke Eropa. Jadi kita keliling semua di dunia ini karena tekad saya jangan sampai ada lagi manusia di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran Islam ini. Betul? Jangan sampai ada manusia yang belum sampai kepada mereka berita Islam ini. Nanti kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 71 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara
hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Saya kalau di Jakarta biasanya disambut itu Allah, di sini diam aja. Pak, Bu, kalau ustadz ngaji begitu sambut aja lah. Gak usah tanya ada dalilnya, gak usah pakai dalil. Masa bilang Allah aja pakai dalil? Ulangi. Kalau saya ngaji disambut ya. Tapi kalau sudah titik Bu, kalau koma jangan. Kalau sudah titik baru sambut. Ulangi. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Terpaksa kayaknya terpaksa ini. Maaf saya minum nggak puasa karena musafir ya. Apa artinya? Bu, apa artinya? Nggak tahu. Ngomong-ngomong sudah berapa lama masuk Islam? Hah? Dari lahir? Kok nggak tahu? Salah sendiri. Kenapa tinggal di kota Cane? Coba kalau tinggal di Arab sana. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat akan digiring ke neraka Jahannam secara berombongan, jamaah, tanpa hisab. Jadi orang kafir ada hisab nggak? Nah, orang kafir itu yadkhulunan nara bidunil hisab. Mereka masuk neraka tanpa hisab. Tak ada hisab. Apa mau dihisab? Tapi kan Ustadz dulu mereka baik, suka nolong orang-orang yang susah. Iya. Tapi amal perbuatan mereka itu nanti di akhirat kata Allah haba'an mantura, hanya bagaikan debu yang berterbangan saja, tidak memberikan faedah sama mereka sedikit pun. Tidak ada. Tidak dapat pahala dia. Pahalanya di dunia saja. Apa pahalanya? Pahalanya namanya ditulis dengan tinta emas bahwa dia pahlawan dulu. Dia pernah ikut berjuang dulu. Dia pernah berjihad dulu, Persidia. Itu di dunia saja dapat pahala dia dalam bentuk nama baik. Betul? Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Masuk neraka langsung tanpa hisab kata Allah. Ketika mereka berangkat ke neraka Jahannam berombongan, hatta idza jauha, begitu tiba di pintu neraka, futihat abwabuha, pintu neraka langsung dibuka lebar-lebar oleh malaikat. Wa qala lahum khazanatuha, lalu malaikat penjaga neraka bertanya, hei orang-orang kafir, kenapa kalian hari ini datang ke neraka berjamaah? Kenapa kalian datang berombongan ke neraka ini? Ditanya sama malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu kalian di dunia tidak pernah dikunjungi rasul, didatangi ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, para muballigh, para dai, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa dulu di dunia belum pernah didatangi kalian? Kalau yang sudah pernah dikunjungi ustadz,
Dia mengatakan, bala, ya sudah pernah. Nah kalau sudah tapi tidak mau masuk agama Islam, orang yang semacam ini diazab langsung. Tapi bagaimana orang-orang non-muslim yang belum sampai dakwah kepada mereka, kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Pak, ada orang non-muslim belum sampai dakwah kepada mereka, kira-kira mereka bagaimana nasibnya nanti? Ya mereka tetap di neraka. Sama. Bedanya apa? Mereka masuk neraka, tapi kita orang Islam dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa ente enggak dakwahi tetangga-tetanggamu itu non muslim? Kenapa ente tidak ajak mereka kepada Islam? Kita ditanya sama Allah nanti. Apalagi di Aceh ini sudah menggunakan syariat Islam, tapi masih ada orang non muslim, sudah ndak dakwahi belum mereka gitu Pak Wakil gitu kan? Udah datang belum ke kampung dia dakwah? Kita ditanya oleh Allah nanti. Betul? Ajak. Apa ayatnya itu Kiai? Dalam surat Al-Isra itu Kiai? Kiai Bukhari? Apa ayat itu? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasula. Kita tidak akan mengazab, kami tidak mengazab orang-orang kafir itu hatta sampai datang kepada mereka utusan Allah, Rasul-Rasul Allah. Rasul sudah datang semua, tidak ada lagi Rasul yang tidak diutus Allah, udah habis semuanya. Ya, Nabi Muhammad terakhir. La nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah beliau. Udah habis semuanya Rasul diutus Allah. Tapi kalau masih ada manusia belum sampai kepada mereka dakwah, siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita salah, mereka juga salah. Kenapa mereka salah? Kenapa mereka punya akal, kau tidak mau cari kebenaran, begitu? Betul? Kenapa mereka nggak mau cari? Yang ngasih mereka hidup siapa? Yang ngasih mereka makan siapa? Yang melahirkan mereka siapa? Mereka enggak, kenapa enggak cari? Ya, harus cari dong. Karena mereka enggak mungkin lahir dengan tiba-tiba, betul? Siapa yang memproses air mani? Air mani menjadi segumpal darah. Siapa yang memproses segumpal darah menjadi segumpal daging? Siapa yang memproses daging menjadi tulang? Siapa yang membungkus tulang itu? Siapa yang tiupkan ruh ke dalam jasad itu? Kenapa tidak dicari? Betul? Kalau Tuhan itu mati, apa mungkin? Gak mungkin Tuhan itu mati, betul? Siapa yang ngasih makan kalau Tuhan mati? Betul? Gak masuk akal Tuhan mati. Jangankan 3 hari, sehari Tuhan mati bahaya, betul? Pakai akal, betul? Cari menggunakan akal. Apa kata Allah? Bapak Ibu, kita dilahirkan itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ingat-ingat lupa ya. Makanya orang di Amerika Pak, di Eropa itu sekarang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Saya kaget Pak kemarin Pak Wakil Kiai, saya kaget kemarin, saya terakhir setengah bulan yang lalu, hampir sebulan yang lalu lah, saya begitu sampai di LA, diinapkan di sebuah gereja. Ada mesnya tapi di gereja. Terkejut saya, masih ada salibnya. Nanti lihat foto saya, di sini ada salib. Pak, mau dibawa kemana saya? Ustadz nanti nginap di sini. Lah ini kan gereja. Iya, coba baca itu. Di atas gereja, di bawah pelangnya Masjid At-Thahir. Allahu Akbar. Di atas salib, di bawah masjid tulisannya. Loh kenapa belum diturunin salibnya? Undang-undang di Amerika tidak gampang melakukan rekonstruksi bangunan. Bukan kayak di sini, ada uang langsung rubuhin.
Kalau di sini mah enak Indonesia Pak. Kalau di sana biar banyak uang, tidak langsung main rubuhin. Apalagi bangunan tua, itu prosedurnya susah untuk merekonstruksi itu. Jadi tidak boleh turunkan salib itu sampai kemudian ada izin dari negara bahwa mereka boleh melakukan rekonstruksi bangunan. Itu Masya Allah. Hampir tiap hari saya lihat orang masuk Islam. Hampir tiap hari. Terakhir saya jumpa kemarin dengan seorang mu'allaf. Saya tanya, kenapa ente masuk Islam? Dia bilang, alasannya sederhana. Kan di Amerika itu Pak, orang kerja itu Bu, gajinya itu dipotong pemerintah 35% pajak. Hah? Di sini berapa persen pajak Ustaz? Hah? Saya nggak pegawai jadi nggak tahu berapa? 15%. Golongan 4 15%. Amerika 35%. 35% pajak. Menjerit mereka. Udah itu masuk gereja dipotong lagi 10%. Jadi wajib. Ya, mereka wajib store ke gereja itu 10%. Namanya persepuluhan. Kalau di kita zakat lah 2,5%. Apa dia bilang? Ya kami tidak sanggup, ya nggak sanggup bayar gereja lagi. Akhirnya mereka meninggalkan gereja. Gara-gara apa? Nggak sanggup bayar 10%. Nah sekarang gereja kan harus bayar air, bayar listrik, bayar security, kebersihan. Dari mana uangnya? Nggak ada uangnya. Akhirnya apa? Dijualin. Nah mereka lebih suka menjual gereja ke orang Islam. Kenapa? Karena kalau orang Islam membeli gereja akan dijadikan rumah ibadah juga, jadi masjid. Tapi kalau dijual sama pengusaha lain dijadikan diskotik sama dia. Maka orang sana tidak mau jual gereja ke pengusaha, dijualnya ke orang Islam supaya tetap sebagai rumah ibadah. Maka saya kalau ceramah di Amerika, saya tiap tahun ceramah ke Amerika, itu 1 tahun saja tidak ke sana itu kita pangling. Kemarin nggak ada di sini masjid, kok sudah ada? Dan rata-rata itu bekas gereja. Orang Islam paling suka beli bekas gereja. Kenapa? Karena sudah ada izin rumah ibadah, sehingga anda perlu izin lagi. Kalau dia beli tanah atau gedung kosong, izin dulu bikin rumah ibadah, prosesnya lama lagi, bisa belasan tahun itu. Itu ceritanya. Jadi orang tidak sanggup bayar, maka dijuallah gereja. Ya sama orang Islam. Cuma kata orang yang mu'allaf ini, Ustadz, anehnya dia bilang, anehnya setelah saya masuk agama Islam, kadang-kadang sedekah saya Ustadz lebih daripada 10%